Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kita akan membahas surat 1 Korintus dan temanya adalah solusi. Untuk kita langsung aja latar belakang dulu kita beberapa fakta tentang Korintus. Anda harus tahu bahwa gereja di Korintus adalah hasil dari pelayanan Paulus. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 18. Kemudian surat ini ditulis saat Paulus berada di Efesus dan itu kira-kira 4 tahun setelah dia meninggalkan Korintus. Dan surat ini sesungguhnya adalah Paulus menulis ada 4 surat, dan surat ini adalah surat yang kedua. Tapi surat yang pertama dan ketiga tidak diketahui dan dianggap hilang. Maka yang dipakai oleh kanon adalah surat ini, sesungguhnya adalah surat kedua yang ditulis Paulus untuk Korintus, saudara-saudari ya. Kemudian Paulus melayani di Korintus, dia tinggal di Korintus cukup lama, 18 bulan, 1,5 tahun, sehingga dia mengenal banyak hal di Korintus. Dan selama di Korintus, kalau kita tahu dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3, Paulus itu bekerja sebagai tukang tenda, saudara-saudari, bersama dengan Aquila dan Priscilla, saudara-saudari. Kemudian Korintus adalah kota pelabuhan, kota metropolitan metropolis saat itu, sehingga kota itu terkenal karena banyak yang pendatang, banyak kota besar, dan terkenal dengan sama seperti kota metropolitan sekarang, hiburan dan juga status sangat penting di situ. Dan Korintus adalah daerah jajahan Romawi tetapi berbudaya Yunani. Banyak pendatang tetapi budaya Yunani sangat mempengaruhi, di mana orang-orang Yunani itu juga memuja dewa-dewi, budaya dewa-dewi, dan juga terkenal dengan pendebat. Sehingga dari situlah keluar para pemikir ulung. Mereka hasil dari suka berdebat secara terbuka, saudara-saudari. Kemudian sesungguhnya yang paling penting adalah buat kita ini adalah sesungguhnya surat Korintus itu adalah menggambarkan tentang daging lawan roh versus roh. Kenapa? Karena masalah di Korintus adalah masalah tentang perpecahan, saudara-saudari. Memang perpecahan di gereja di Korintus, tetapi ini juga berbicara tentang pertempuran. Jadi perpecahan ada karena division, saling tarik satu sisi ke sisi yang satu sisi yang lain. Ini juga sama dalam kehidupan orang percaya. Satu sisi kita ada tarikan daging, satu sisi ada tarikan roh, saudara-saudari, ya. Di Korintus masalahnya adalah perpecahan karena membanding-bandingkan, saudara-saudari ya. Kemudian kenapa mereka membanding-bandingkan? Sebagai kota besar, maka mereka menaruh nilai-nilai dari kota, dari dunia. Seperti status, terus kemampuan, keahlian, kekayaan, kemasyuran, ataupun kepopuleran, saudara-saudari. Dan ini sesungguhnya adalah ya hasil daripada ataupun nilai yang ditaruh oleh keangkuhan manusia, karena Anda merasa kalau posisi Anda lebih tinggi, merasa lebih berarti dari yang lain, lebih terkenal ataupun lebih mahir. Ini dia. Dan firman Tuhan katakan bahwa keangkuhan manusia akan membangun benteng yang menahan pengenalan akan Allah. Karena mereka memakai apa yang dibuat oleh manusia, nilai-nilai dibuat manusia sebagai nilai keberartian mereka, saudara-saudari. Inilah yang kita lihat terjadi di Korintus, tetapi sesungguhnya ini terjadi pada orang percaya. Pergumulan darah dan daging dengan roh, saudara, maaf ya. Ini yang dikatakan oleh Paulus sendiri dalam 1 Korintus 3 ayat 3-4. Kamu masih manusia duniawi, sebab kamu di antara kamu masih ada iri hati, perselisihan. Bukan hal itu menunjukkan kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi Anda ngelihat di sini, ini sesungguhnya adalah masalah daging melawan roh, saudara-saudari. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, saya nggak iri hati kok. Saudara, iri hati adalah result, hasil, bukan di awal. Tetapi awalnya adalah ketika Anda mulai memakai manusia daging, standar-standar value dari dunia atau daging, saudara. Dan kadang yang kita nggak sadar adalah kayak orang di Korintus ini, saudara. Mereka membandingkan Paulus dengan Apolos. Karena kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 18-19, kita lihat bahwa Apolos itu adalah orang yang jago berdebat, walaupun dia berdebat untuk firman Tuhan, untuk kabar baik. Sebaliknya Paulus bilang, aku datang bukan dengan kemahiran kata-kata. Nah, orang Korintus senang sama orang yang berdebat, sehingga banyak orang bilang, aku dari golongan Apolos, karena mereka merasa Apolos lebih hebat. Nah, ini dia yang dikritik oleh Paulus, karena mereka pakai menilai yang salah, saudara-saudari. Amin ya. Jadi ini yang terjadi. Kemudian kalau dari Tuhan, saudara ngelihat sendiri bahwa kalau Tuhan kasih tahu tentang masalah, Tuhan juga akan kasih tahu solusi. Ya. Kalau sesuatu yang datang dari Tuhan selalu akan juga menyertakan solusi, ya. Ini patokan Anda harus ingat, ya. Tuhan tidak hanya kasih tahu kritik Anda, hanya expose tentang kesalahan kita, tetapi
dia juga habis itu kasih tahu karena dia seorang bapa. Ya. Nah, masalah di Korintus tadi kita lihat bahwa tentang daging dan roh. Pasal 1 sampai pasal 11 memperlihatkan tentang hal-hal yang daging, pasal 12 sampai pasal 16 tentang hal-hal yang roh. Dan pusatnya adalah di pasal 13. Pasal 13 adalah pasal yang terkenal, pasal tentang kasih, saudara-saudari. Karena Allah adalah kasih, maka solusi dari segala sesuatu adalah Allah. Maka solusi dari segala sesuatu adalah kasih. Sebenarnya kita harus ngelihat dimensinya ini. Ya, kita ngelihat yuk. 1 Korintus 13 ayat 1 kita mulai. Saudara, baru dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang canang yang gemerincing. Saudara, Anda ngelihat ya konteksnya bahwa saat itu orang-orang Korintus adalah orang-orang yang suka berdebat, sehingga mereka melihat bahwa kalau orang yang jago ngomongnya, jago berkata-katanya, itu orang yang hebat. Jadi mereka menentukan nilai seseorang dari seberapa hebat perkataannya. Mungkin Anda menganggap, oh saya nggak begitu Pak. Kita nggak menganggap begitu. Saudara, bukan tentang menganggap, tapi kita ada dua hal di sini kita lihat. Satu, bahwa prinsip kerajaan Allah. Kenapa dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dimulai dengan kata-kata dulu? Bukan dimulai dengan harta dulu, pemberian, ya, tapi kata-kata. Karena prinsip kerajaan Allah seperti yang kalau Anda melihat dalam pelajaran kita sebelumnya, bagaimana Yeremia ketika mulai dipanggil Tuhan, yang disentuh mulutnya dulu. Dan Yakobus katakan ya bahwa siapa yang bisa menguasai lidahnya, perkataannya, maka dia juga sudah bisa menguasai seluruh anggota tubuh. Ini bukan harafiah. Ya, Anda bisa menguasai perkataan bukan berarti Anda bisa menguasai seluruh tubuh, arti jantung bisa kita kuasai detaknya, bukan. Tetapi ini juga menunjukkan prinsip kerajaan Allah, betapa kerajaan Allah itu penting sekali, dimulai dengan mulut kita. Kita mungkin tidak, ya, yang kedua juga, mungkin kita tidak menilai orang dari cakap berkata-kata, tapi ini tentang daging dan roh. Banyak dari kita yang kita harus lihat adalah begini poinnya. Banyak dari kita ya, maksudnya banyak dari kita, artinya saya juga termasuk, sering hanya berhenti dengan perkataan tanpa melanjutkan dengan tindakan. Kasih bukan perkataan doang, kasih harus lanjut dengan tindakan. Roh bukan hanya tentang ketika Anda ngomong, saya mau jadi baik, lalu beres, selesai. Anda bukan hanya berhenti sampai perkataan, tapi Anda terus melanjutkan dengan tindakan. Ya? Sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kolose 4 ayat 2-6, saudara-saudari, dikatakan begini, diperlihatkan kayak begini. Banyak orang percaya, ya, rata-rata orang percaya berdoa. Tetapi yang mengucap syukur, iya, lebih dikit dari yang berdoa. Kemudian yang bersyafaat buat pemberitaan Injil, semakin dikit. Kemudian yang hidupnya bisa berhikmat dengan orang-orang luar, ini lebih dikit lagi. Tetapi yang berkata-kata dengan penuh dengan kasih, itu langka, saudara-saudari. Ya, Anda ngelihat di sini bahwa yang mau ditekankan di sini apa sih? Yang mau ditekankan di sini begini. Nilai kita bukan ditentukan dengan perkataan, tetapi nilai kita ditentukan dengan apa? Saudara, ya, bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita menindaklanjuti perkataan kita ini agar perkataan kita penuh kasih dan bisa membangun. Karena kasih itu pasti membangun. Makanya Anda nggak heran di dalam 1 Korintus 14, Paulus menekankan tentang karunia bernubuat. Karena yang ditekankan bukan tentang karunianya, tetapi bagaimana yang bisa membangun orang-orang lain gitu ya. Jadi Anda ngelihat nanti dalam konteks, dia bukan tentang membandingkan bahwa karunia nubuat itu lebih hebat dari yang lain. Semua karunia dari Tuhan sama pentingnya, dibutuhkan semua. Tetapi dia ngelihat dari konteks bahwa yang bagaimana, apa yang bisa membangun orang lain, bukan hanya diri sendiri. Itu karunia bernubuat, saudara-saudara. Ya, namun kita ngelihat di sini. Jadi manusia, daging, dan juga Korintus melihatkan sering hanya berhenti hanya perkataan. Kata-katanya hebat, tetapi disitulah bahwa nilai kita bukan ditentukan apa yang kita bisa katakan, sampaikan, tekadkan, tetapi ya bagaimana kita menindaklanjuti kata-kata saya, mengontrol kata-kata agar penuh dengan kasih. Kasih itu adalah tindakan yang membangun. Oke, kemudian kita loncat di ayat 3-nya, saudara-saudari. Ya, oke. Karena kenapa loncat? Apakah lebih penting? Bukan urusan penting, tetapi ya cara aja mau sampaikan supaya bisa lebih dimengerti. Ya,
Dikatakan ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, di kota metropolitan, apalagi yang menjadi patokan nilai adalah apa yang kita milikin dan kita bisa berikan. Ya kan? Nah ini dia. Jadi Korintus saat itu adalah mereka menaruh nilai yang lebih tinggi, menghargai orang yang kalau orang itu bisa memiliki banyak dan bisa berikan, saudara-saudari. Umumkan kayak sekarang, sampai sekarang masih terjadi. Tetapi itu juga kita jangan tentang mengkritik orang, tapi kita mulai ngelihat pada manusia daging kita. Kita pun juga kadang kita merasa kita lebih berarti kalau saya bisa memiliki lebih banyak. Dan untuk kita bisa berikan. Bagus sih, tetapi masalah cara lihat kita. 1 Korintus 4 ayat 7, saudara, kita ngelihat. Kalau kita berfokus nilai kita bahwa kita lebih berarti dari yang lain berdasarkan apa yang kita miliki, padahal apa yang kita miliki datang dari Tuhan, kita nggak bisa dong memegahkan diri, atau kita nggak bisa pakai nilai itu. Nilainya apa? Nah, jawaban Paulus ada di 1 Korintus 16 ayat 1-2. Mungkin Anda bilang, ini tentang pemberian uang. Ya, karena Korintus adalah kota besar, kota metropolitan, ujung-ujungnya adalah yang paling penting buat mereka juga tentang finansial, keuangan. Maka Paulus ngomong tentang keuangan di sini, ataupun firman Tuhan bicara tentang keuangan. Bahkan kalau Anda melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa Allah itu sering disandingkan ataupun juga di-compare, yang menarik perhatian kita lebih daripada Allah kadang adalah mamon. Mamon itu uang. Allah itu kasih, bukan? Jadi ketika kita mau kasih unjuk tentang kasih, kadang itu firman Tuhan kasih unjuk bandingkannya dengan uang. Nah, kita ngelihat aja ya. Jadi tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Cukup dulu nih. Saudara, ketika Injil berkata tentang pemberian, petunjuknya harus sama dengan orang di jemaat di Galatia. Saudara, jemaat di Galatia bukan jemaat yang lebih kaya daripada di Korintus. Artinya begini, petunjuk ini bukan hanya untuk orang yang memiliki di mata dunia kelebihan. Tidak lalu kata dunia, ini untuk orang-orang kaya nih. Bukan, untuk semua orang percaya. Dikatakan pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisikan. Kita berhenti dulu. Ini dia. Saudara, Anda memberi bukan karena reaksi. Reaksi, kalau saya punya lebih, baru saya beri. Kalau saya kaya, dia punya banyak uang, normal lah kalau dia memberi. Saudara, enggak. Masalah dalam memberi adalah apa yang Anda bisa sisihkan dari apa yang Anda punya, dari apa yang Anda peroleh. Nah, saya balik lagi kepada kasih. Kasih agape bukan reaktif. Kalau orang itu sayang saya, maka saya sayang dia. Kalau orang itu baik, maka saya baik. Bukan, kasih agape adalah proaktif. Apapun orang itu lakukan, saya mau menyisihkan, memberikan tempat untuk mengasihi. Itulah yang Yesus lakukan, itulah yang Allah lakukan. Dia berkorban buat kita ketika kita masih berdosa. Dia tidak reaktif, tetapi dia proaktif. Dia memberikan, dia mengambil keputusan. Kasih adalah mengambil keputusan. Memberi adalah suatu keputusan, bukannya peristiwa emosional. Banyak kita ketika ngomong kasih adalah kita konotasinya emosional, saudara. Sehingga banyak orang juga memberi secara emosional. Kalau emosinya sedang senang ataupun juga yang digambarkan untuk membangkitkan emosi, dia memberi, saudara. Nah, ini bukannya saya bilang nggak boleh, tetapi ini yang bukan yang pada tempatnya cara kita memberinya, ya. Jadi harus mulai kita berikan dengan keputusan, karena pada hari pertama tiap-tiap minggu kita ngambil keputusan. Hendaklah masing-masing sesuai menyisihkan keputusan. Kemudian harus terus kita lakukan. Saudara, mengasihi orang adalah keputusan, dan keputusan itu harus terus kita ambil. Kita ambil, konsisten. Memberi juga. Memberi bukan sesuatu yang mudah, tapi kita harus lakukan terus-menerus. Keputusan harus kita lakukan terus-menerus. Kemudian juga dikatakan, Paulus bilang, jangan mengumpulkan waktu aku datang. Maknanya apa sih? Begini, banyak orang kalau hamba itu Tuhan itu datang, kalau yang ngomong gembala itu atau pendeta itu, langsung mereka memberi, saudara. Bukan itu. Jadi Anda memberi berdasarkan siapa orangnya ataupun dipengaruhi oleh orang untuk menyukakan manusia. Tapi Paulus bilang enggak. Kamu simpan. Artinya apa? Kamu udah lo alokasikan.
Sehingga ketika aku datang bukan kamu baru kumpulin, udah tersedia. Jadi artinya motivasinya bukan pada manusia, saudara. Dengan kata lain begini, memberi itu memberi dengan kasih ya kasih agape ya, bukan digerakkan dengan emosi. Jadi saudara begini ya, motivasi Anda dalam hidup Anda itu harus mengasihi bukan karena digerakkan oleh reaktif, emosional, emosi ada reaksi, insidental juga, tekanan manusia juga reaksi. Tetapi berdasarkan proaktif, keputusan kita, pengaturan kita dari apa yang ada, yang kita peroleh, bukan dari kelimpahan. Kelimpahan itu relatif. Ada orang yang sudah punya 3 rumah, merasa masih belum punya apa-apa, gitu ya. Karena dia membandingkan kepada yang punya pulau segala mungkin gitu. Dan bagi kebutuhan orang lain, bagi orang-orang kudus, saudara, ini dia. Orang-orang kudus bukan bicara tentang gereja, tetapi orang-orang kudus adalah orang-orang percaya. Coba Anda renungkan itu. Ya. Jadi, coba Anda sisihkan. Bukannya Anda, dari kelebihan, bukan sisihkan. Karena semua orang ada sesuatu yang datang dari Tuhan. Sisihkan. Besarnya tidak masalah, tetapi niatnya itulah. Kalau kita mengasihi, maka kita mulai proaktif. Bukan karena reaktif, kalau saya punya lebih, kalau saya dapat kelimpahan baru. Bukan, saudara-saudari ya. Jadi ini yang Tuhan mau pada kita. Nilai kita bukan ditentukan apa yang kita miliki dan bisa kita berikan, tetapi bagaimana kita mengatur, menggunakannya dengan bijak, sehingga bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, inilah kasih, saudara. Kita proaktif, kita atur, kita ambil keputusan, terus kita manfaatkan bagi kegunaan orang lain. Yang ketiga, maaf saudara, ini dia. Ya, yang ketiga adalah dari 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, kalau aku mau mengetahui segala rahasia, seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, orang Korintus, saudara-saudara di kota besar itu selalu melihat saudara pengetahuan apa, lalu performance ataupun apa yang biasa dilakukan. Dengan kata lain, banyak dari kita pun, manusia daging kita, hanya melihat pada nilai sesuatu pada performance, apa yang nampak di luar, pengetahuannya, kemudian juga apa yang bisa dilakukannya. Tetapi dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus ngomong begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Saudara, ketika Paulus mengatakan aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, ini bukan sombong, ini bukan membanding-bandingkan, karena surat Korintus justru mengkritik mereka yang membanding-bandingkan. Yang Paulus mau menekankan, kalau Anda sudah ngerti tadi apa konsepnya, adalah yang dia tekankan tentang kasih karunia ini. Yang dia mau tekankan begini, kasih karunia Allah, pemberian Allah harus mengubahkan aku dari dalam. Karena kalau hanya tentang membandingkan dengan kerja keras, kerja keras pun tergantung daripada keadaan fisik kita. Seorang anak kecil kerja keras, sekerja keras pun apa dia, dibandingkan orang dewasa yang sudah matang, sudah tubuhnya besar, ya yang diberbuat anak kecil itu bukan kerja keras, saudara, gitu ya. Nah, jadi kalau membandingkan kita akan relatif, tetapi ini bukan tentang itu. Yang Paulus katakan adalah begini, saudara, apa yang Tuhan sudah berikan. Talenta adalah kasih karunia. Waktu adalah kasih karunia. Anda mau ngeliat nggak itu sebagai kasih karunia? Waktu yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, kehidupan yang Tuhan berikan, waktu yang berikan, pekerjaan Anda, usaha Anda itu kasih karunia. Harus membuat kita itu semua bekerja di dalam kita, bukan keluar dulu, di dalam kita. Membuat kita memiliki keinginan supaya kita terus memperbaiki diri. Artinya kita bisa mengefektifkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau usaha, kita usahakan, kita efektifkan. Karena bukan kasih unjuk, tetapi supaya kita bisa mengefektifkan, bisa menggunakan, memanfaatkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau juga talenta, apapun juga. Kasih karunia juga keselamatan harus membuat kita jadi lebih baik. Bukannya, udah aku sudah diselamatkan, oke, aku gak usah berbuat apa-apa, enak-enak aja, santai-santai aja, nanti meninggal udah masuk surga. Bukan itu. Tetapi ya nilai Anda ditentukan apa yang Anda, apapun dampak apa yang ke dalam kita, bukan keluar, performance keluar, tapi ke dalam kita.
dari apa yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Amin, saudara? Ini yang Tuhan mau. Oke? Karena performance akan membuat kita akhirnya berkompetisi. Kalau kita berfokus pada nilai kita pada performance, membuat kita akan kompetisi, dan kompetisi akan membuat kita lelah dan gak pernah puas. Tetapi ketika kita berfokus pada kasih karunia pemberian Allah, maka kita akan bersyukur, kemudian kita akan mau memanfaatkan jadi baik, sehingga kita mau jadi pribadi yang penuh, komplit, sesuai dengan tujuan Tuhan. Bukan tujuan Tuhan buat orang lain, tujuan Tuhan buat kita. Lalu kita bisa melengkapin orang lain. Kasih karunia menghasilkan completion dan complementation, melengkapi orang lain dan juga kita menjadi yang terbaik, versi kita, bukan terbaik dalam kompetisi, saudara. Itulah makanya di dalam 1 Korintus dikatakan, tubuh bukannya semuanya terdiri dari mata atau telinga, tapi semua dibutuhkan saling melengkapin. Kalau Anda jadi telinga yang baik. Anda jadi jari yang baik. Sehingga Anda bisa membawa dampak yang baik. Saling melengkapi, saudara. Amin. Sehingga inilah 1 Korintus, ketika Tuhan mau sampaikan, untuk kita lakukan, bukan buat pengetahuan, ini juga bukan teologi ya, tetapi suatu tuntunan apa yang kita bisa lihat dan lakukan, saudara. Ya, bahwa kadang di dalam kita ada pergumulan, tarikan antara nilai daging dan nilai roh. Nilai daging atau value nilai ya daging dan roh, tapi kita adalah manusia roh karena kita sudah dilahirkan baru dari Yesus yang adalah roh. Ya, pertama bukan dengan kata-kata, tetapi bagaimana kita melanjutkan perkataan kita dengan tindakan. Dengan kata-kata saya ini, Anda boleh ganti, ubah. Tapi kata saya, bagaimana kita mengontrol kata-kata itu penuh kasih sayang sehingga membangun. Kita bukan berhenti, tetapi mulai action juga dengan kata-kata kita aja. Bukan hanya mau, tetapi kita mulai action, membangun. Sekecil apapun juga gak ada masalah. Kemudian bukan tentang apa yang kita miliki dan bisa kita berikan, tetapi bagaimana kita mengatur, menggunakan dengan decision, dengan keputusan, bukan dengan emosi, perasaan, agar bermanfaat bagi orang lain, dan bukan tentang apa yang kita bisa kasih unjuk, tetapi bagaimana dampak dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu membuat kita jadi lebih baik di dalam, sehingga keluarnya pada akhirnya membuat kita bisa melengkapi orang yang lain, saudara. Dan ketika kita bisa menjalankan ini, bukannya seketika, tapi terus-menerus kita lakukan, saudara, karena ini pola pikir nggak langsung. Kita butuh orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Yuk kita sungguh-sungguh. Yang mendengar kebenaran ini, kita sama-sama sungguh-sungguh lakukan. Saya nggak sempurna, jauh dari sempurna, Anda juga. Tapi mari kita mulai melihat siapa diri kita. Kita adalah manusia roh yang telah ditebus oleh Tuhan. Malah sebab itu mulailah kita bertindak sebagai manusia roh. Amin, saudara-saudari. Dan ketika kita mulai memilih manusia roh, maka nggak ada lagi pertempuran. Ketika tidak ada pertempuran, maka hidup kita bisa dibangun. Ketika Rusia, Ukraina berperang, maka negara mereka nggak bisa dibangun. Tapi ketika perang berhenti, baru bisa dibangun. Ketika kita mengizinkan roh menang, saudara, maka hidup kita bisa dibangun di dalam Tuhan. Anda dan saya melihat apa yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Haleluya. Amin.